Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saat ini kami sedang berada di Tebet, tepatnya di UMKM Antum Motor. Jadi pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu karyawan ya mungkin ya dari Antum. Tim marketing lebih tepatnya. Marketing. Boleh perkenalan dulu Bang mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Imar Marzuki dari staf Antum. Oke, mungkin bisa dimulai ke pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari aspek yuridis. Ya. Nanti aja ya Bang ya. Oke, di sini pengen nanya nih, kira-kira dokumen dari Antum nih ada apa aja ya kan? Contohnya kayak ada NIB, ada NPWP, situ, SKDU, terus ada halal juga gitu. Nah kira-kira yang udah tersedia deh apa aja? Oke, mungkin yang pertama itu terkait sertifikat halal dulu ya. Sertifikat halal itu kita udah proses ke MUI, jadi masih dalam tahap proses legalitas untuk terkait halalnya. Untuk dokumen lain seperti NIB, NPWP, situ ataupun SKDU itu mungkin kita masih dalam tahap berdiskusi juga ya, soalnya dari sini juga ini kan memang cakupan gabungan dari beberapa investor. Jadi mungkin kita masih diskusikan lebih lanjut terlebih dahulu. Namun jadi NPWP-nya itu masih dalam tahap perorangan. Oke. Terus kalau ini kan tempat sistemnya gimana Bang? Kira-kira kepemilikan perorangan atau sewa atau kayak gimana? Untuk tempat kita sendiri ini kebetulan memang sewa untuk usahanya. Oke. Berarti ada pemilik ya? Kira-kira bentuknya kayak atau MOU atau enggak kayak gimana? Iya, kita ada surat kontrak terkait bangunan usaha ini. Oke. Terus kira-kira nih, Pak sekarang kan untuk sementara waktu kan kira-kira yang baru diajuin kan sertifikat halal ya? Iya, betul. Kesulitannya apa aja nih yang dialamin? Mungkin dari kendalanya dari MUI sendiri itu seperti halnya kayak bahan baku, mereka tuh harus survei terlebih dahulu terkait bahan baku kita itu yang mungkin memperhambat terkait proses kita. Jadi kita harus nunggu pihak dari MUI-nya untuk survei langsung terhadap bahan baku. Itu bahan baku itu harus dicek satu-satu terkait uji kelayakan halalnya. Oke, thank you. Lanjut ya Bang ya ke pertanyaan terkait dengan aspek teknis. Kira-kira nih dari tim Antum sendiri kenapa sih milih lokasinya ini di Tebet gitu? Oke, ya. Jadi alasan kita milih di Tebet ini karena menurut kita ini kan basisnya itu Antum itu tuh hidangan khas Timur Tengah. Jadi kita pengen kebetulan juga hidangan Timur Tengah kita itu fusion bentuknya. Jadi inovasi terkait makanan khas Timur Tengah yang nggak tradisional banget lah. Jadi mungkin menurut kita kenapa kita milih Tebet, karena menurut kita itu Tebet itu lokasi yang strategis dan juga Tebet itu lokasi yang bisa dicakup dari semua wilayah, kayak misal Jakarta Timur dekat, Jakarta Barat ataupun pusat juga dekat. Jadi ya masih sosok lah untuk ininya. Masih masuk berarti ya? Iya, masih masuk. Oke. Terus kan tadi di bawah nih ya, kalau kita masuk dari Antum kan langsung kelihatan nih dapurnya ya. Langsung begitu entrance tempatnya Antum langsung kelihatan dapur. Kira-kira nih tata letak dapurnya ini udah efisien nggak sih sama operasional Antumnya ini? Kita udah nyesuaiin sama jalur keluar udara yang ini ya, sirkulasinya. Jadi menurut kita juga udah efisien banget. Jadi nggak bakal ada kayak kebakaran atau apalah. Jadi bakal aman banget. Oke. Terus untuk alur produksi mulai dari pembelian bahan baku segala macam, kira-kira udah dapat harga yang cocok belum? Contoh dari supplier ayam mungkin, daging gitu. Kita dari masing-masing bahan bakunya juga udah ini banget sih, udah, jadi kita udah nemuin supplier yang cocok. Jadi terkait bahan baku mulai dari ayam, daging, itu tuh kita udah punya satu supplier. Sampai ke bahan baku misal bumbu atau rempah-rempahnya juga kita udah ada. Oke, sebenarnya masih nyambung Bang yang ketiga ini. Oke. Kira-kira kan tadi sama lokasi ya, target utamanya nih siapa aja kira-kira? Segmentasinya berarti? Iya, target segmentasi pasar. Kita itu lebih ke arah terkait orang-orang yang penyuka, terutama ya penyuka makanan khas Timur Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin orang-orang kantor yang
istilahnya nggak punya waktu untuk Masak gitu. masak ataupun datang makan langsung di tempat. Jadi Oke. emang utamanya produk kita itu kan ada shawarma. Iya. Jadi itu sengaja kita buat untuk orang-orang yang emang pengen makanan yang grab and go. Jadi lebih simpel lah dan praktis. Oke. Lanjut nih, strategi promosi kira-kira udah pakai apa aja nih sejauh ini dari Antum? Terkait promosi sendiri itu kita paling utamain itu di sosmed ya. Yang paling pakem banget sih di Instagram sama TikTok. Oke. Kita juga udah mulai ke ranah Facebook sama kita udah mulai ngejalanin Meta Ads dari bulan lalu. Kalau untuk TikTok nih, kira-kira bayar influencer atau gimana gitu? Kita kebetulan memang ada kita utamain untuk KOL influencer. Terus juga kita ada pembuatan bahan produksi konten sendiri sih. Oke. Nah, yang paling efektif yang mana nih dari semua strateginya? Untuk efektif mungkin dari influencer ya, karena mungkin market mereka itu kan udah lumayan luas ya scope-nya, jadi lumayan works lah. Kalau untuk dari pembuatan konten sendiri itu kita memang organik, jadi memang masih orang-orang sekitar, cuma kita berusaha untuk memperluasnya itu lewat video ads. Oke, thank you Bang. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutin sama Ajaib. Nah, oke nih, sekarang itu lanjut ke pertanyaan aspek finansialnya. Oke. Pertanyaan itu, apakah arus kas usahanya itu cenderung stabil setiap bulannya atau enggak? Menurut saya sih udah lumayan stabil karena memang kami itu ada beberapa pekerja yang senantiasa untuk sistem penggajiannya selalu rutin. Terus juga untuk terkait bahan baku ataupun biaya operasional lain seperti listrik ataupun air segala macamnya itu udah kita organisir, jadi memang stabil sih untuk arus kasnya. Nah, lanjut, Antum sendiri itu dibiayai dari modal sendiri, apakah ada rencana mencari investor atau pembiayaan tambahan? Terus apakah ada proyeksi keuangan, misalnya target penjualan per bulan atau ekspansi atau pengembangan usaha? Oke, untuk saat ini Antum itu berdiri dibagi menjadi 3 investor. Jadi di sini itu sistemnya shareholders. Nah, terkait untuk proyeksi keuangan per bulan itu memang kita mempunyai target, namun bukan target untuk pendapatan ya. Itu targetnya lebih ke arah kita itu menargetkan untuk 400 customer per bulan. Jadi mungkin itu sih untuk terkait proyeksi keuangannya. Atau untuk ekspansinya mungkin kedepannya jika memang menurut kami udah lumayan stabil terkait arus kas di sini, mungkin kita bisa juga untuk ekspansi ke wilayah-wilayah berikutnya. Oke, lanjut pertanyaan dari aspek organisasi. Jadi di Antum sendiri itu siapa aja sih yang terlibat dalam manajemen hariannya? Terus apakah ada peran dan tanggung jawab antar owner yang sudah terbagi? Oke, terkait peran manajemen harian itu, jadi dari dua owner ini yang terlibat dari 3 owner ini yang terlibat hanya 2. Yang satu untuk kebutuhan operasional, yang satu lagi untuk kebutuhan finansial. Nah, terkait untuk manajemen operasionalnya sendiri itu udah diurus sama owner yang satu. Lalu kemudian ada terdiri dari 4 staff, yaitu 3 orang dapur serta saya selaku tim marketing. Nah, kan tadi tuh ada 3 owner ya. Ya. Satu ownernya lagi tuh bertugas tuh sebagai apa, Bang? Satu owner lagi itu bertugas untuk terkait promosional. Jadi mereka ini yang bertugas kalau misalkan memang adanya R&D ataupun seperti promosional lain yang memang berkaitannya terkait dengan B2B. Jadi mereka tuh orang ini yang memang terjun langsung ke customer. Oke, lanjut. Apakah sudah ada SOP untuk pelayanan pembersihan pada dapur? Terus bagaimana proses perekrutan dan juga pelatihan untuk karyawan barunya? Terkait perekrutan itu dari awal mungkin kita itu melakukan perekrutan di job portal ya, yang pertama. Lalu kemudian sistemnya itu
setelah lolos seleksi kita juga ada sistem interview, lalu kemudian ada pelatihannya terlebih dahulu, trialnya dulu ya. Jadi bakal, karena nggak semua karyawan dapur itu bisa untuk menghidangin makanan Timur Tengah ya, jadi kita memang harus selektif terlebih dahulu. Jadi itu jatuhnya kan ini kan usaha baru, terus Iya. Karyawan-karyawan semua berarti jatuhnya semua itu masih dalam proses trial atau? Iya betul. Jadi memang proses kami itu masih dalam tahap trial, cuma kita ada yang memang staff tetap yaitu head chef-nya. Untuk terkait pelayanan kebersihan atau dapur itu kita udah membuat SOP sendiri. Jadi terkait pelayanan juga kita mengharuskan untuk para karyawan itu selalu ramah. Kita menerapkan 5S lah tentunya. Terus juga untuk terkait kebersihan itu kita selalu menerapkan adanya program denda. Jadi kalau semisal memang per hari itu setelah buka ataupun tutup itu masih kotor, itu kita adain sistem denda untuk karyawan-karyawan. Nah, lanjut ke pertanyaan dari aspek sosial dan juga aspek sosial dan lingkungan. Nah, dari aspek sosial itu, apakah usaha Antum itu sudah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, maksudnya sekitar daerah usaha ini ya? Untuk kita sempat ngebuka lapangan kerja untuk orang-orang sekitar. Jadi waktu itu kita juga butuh untuk kasir ataupun untuk waiters ya. Jadi itu kita memang nyari referensi dari seperti ketua RT ataupun RW. Jadi orang-orang terdekat terlebih dahulu yang kita dahuluin. Nah, tapi apakah di karyawan yang sudah bekerja itu, apakah karyawan tetap semua atau karyawan daerah sekitar atau banyak yang dari luar? Mostly masih dari luar sih. Masih dari luar. Iya. Lanjut, adakah kontribusi sosial yang pernah dilakukan oleh Antum kayak seperti donasi, terus kerjasama komunitas dan juga event lokal? Kita pernah ngikutin dari contohnya seperti expo ataupun bazar yang emang itu open tenan ya contohnya. Nah, terus juga kita udah ngejalanin kerjasama komunitas olahraga seperti misal komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas pedal ataupun komunitas tenis, itu juga kita udah jalanin. Mungkin kedepannya juga insya Allah kita juga bakal ngejalanin namanya Jumat Berkah karena kita udah kerjasama sama masjid setempat. Nah, terus bagaimana sih usaha Antum sendiri itu memberikan dampak terhadap perekonomian lokal? Misalnya itu kayak membeli bahan bakunya dari pasar setempat atau dari pedagang lokal ya, supplier lokal. Terkait bahan baku ataupun bahan baku seperti sayur mayur ataupun ayam gitu, kita punya supplier lokal yang memang dari pasar. Jadi kita juga emang pengen memajukan perekonomian yang secara lokal ya, karena di dekat kita itu ada pasar namanya PSPT, pasar PSPT itu Pasar Tebet Timur. Jadi kita ngambil supplier itu dari situ. Nah, lanjut dari aspek sosialnya itu, apakah Antum sudah menerapkan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, misalnya tidak menggunakan plastik, hanya menggunakan paper bowl, terus dan kertas gitu? Untuk saat ini mungkin belum ya, cuma kedepannya nanti kita bakal menerapkan itu agar agar kita bisa juga menerapkan eco-friendly untuk mengurangi sampah. Nah, lanjut bagaimana pengolahan limbah dapur nih dari Antum sendiri, misalnya pembuangan minyaknya, terus sampah-sampah, terus dari makanan yang dipakai gitu. Oke. Terkait pembuangan limbah sendiri itu misal minyak jelantahnya itu kita bakal ngumpulin. Jadi kita kumpul dulu, lalu supaya nggak terbuang itu kita nantinya bakal store di SPBU setempat, yang dimana itu termasuk program pemerintah juga ya. Terus juga terkait limbah-limbahnya itu kita juga memang udah secara langsung minta untuk ada iuran juga per bulannya untuk terkait pembuangan sampah. Oh, jadi warga setempat ngambil sampah-sampah gitu. Iya, betul. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, yaitu aspek lingkungan. Nah, persaingan siapa sih persaingan Antum tuh siapa saja sih, terutama di sekitar Tebet ini ya? Kayak sejenis makanan Arab yang sama kita tahu dari
makanan cepat saji yang lainnya. Oke. Mungkin secara kompetitor karena memang makanan Timur Tengah itu lumayan banyak ya. Itu mungkin kita tuh nganggep semua yang emang jualan itu tuh kompetitor. Nah, yang setahu kami itu yang memang resto yang ngejual itu tuh seperti halnya Durum House, Emados, Almas, Al Jazeera ataupun resto-resto Timur Tengah lainnya sih. Nah, sekarang itu apa sih keunggulan dari Antum sendiri itu dibandingkan kompetitor lainnya? Misalnya dari rasa, harga, terus branding dan juga layanannya. Oke, terkait rasa itu kita memang menerapkan campaign kita juga kebetulan itu kita menerapkan garlic sauce nomor 1 di Jakarta. Jadi memang karena memang dari ciri khas makanan Timur Tengah sendiri itu banyak yang base-nya itu pakai garlic sauce. Nah, kita berani menobatkan itu karena kita juga udah R&D dari yang resto-resto lain, itu menurut kita garlic sauce kita paling enak. Terus juga dari harga menurut kami itu masih affordable, yang dimana orang-orang menengah ke bawah pun masih bisa menikmati makanan kita. Nah, sejauh ini bagaimana sih feedback dari pelanggan dibandingkan pesaing, baik dari ulasan online atau komentar langsung? Feedback secara langsung itu sangat baik sih. Sejauh ini sangat baik karena kita yang memang baru berukuran belum ada setahun ya, itu tuh kita berhasil meraih nomor 2 resto dengan review terbaik di Google Maps. Misalnya apakah dari campaign Antum, apakah itu berpengaruh dari feedback pelanggan gitu? Oh, sangat berpengaruh. Jadi lumayan works juga sih untuk keberlangsungan Antum. Oke, mungkin pertanyaannya segini aja sih Bang ya. Oke. Oke, baik. Sekian wawancara kelompok 1 dari Antum dengan sama Bang Aimar. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Filza beserta Prof. Dedi Purwana selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 1 kali ini akan memaparkan hasil dari diskusi dan pengamatan kami terhadap UMKM Antum Lapar yang menjual masakan Timur Tengah. Boleh di next slide. Oke, di sini ada anggota kelompok 1. Yang pertama ada Yogi Tri Hilmawan, ada Muhammad Zaid Abdullah Rahman, ada Muhammad Destra Diwaranda, ada Zidan Alif Tio Cisana Wibowo, dan terakhir ada saya sendiri, Muhammad Deari Jangga Prakasa. Boleh di next slide lagi. Oke, ya di sini ada tentang Antum Lapar sendiri. Antum Lapar merupakan restoran khas Timur Tengah yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Restoran ini menyajikan berbagai hidangan berbumbu rempah seperti shawarma, nasi biryani, dan lain-lain yang tentunya menggugah selera. Lokasi Antum Lapar ini diberikan desain interior yang sederhana, namun bernuansa Timur Tengah yang hangat dan juga nyaman agar dapat dinikmati oleh para pengunjung yang datang. Harga yang ditawarkan dari UMKM ini cukup terjangkau, mulai dari 48.000, menjadikannya pilihan favorit banyak kalangan. Dan juga di sini Antum buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai dari pukul 11 hingga jam 9 malam. Tempat ini tentunya cocok bagi pecinta kuliner yang ingin merasakan cita rasa otentik Timur Tengah tanpa harus ke luar negeri. Boleh next slide lagi. Oke, di sini ada visi misinya. Izin membacakan. Yang pertama untuk visi dari Antum Lapar yaitu menjadi restoran khas Timur Tengah, kreatif dan terdepan di Jakarta yang menghadirkan pengalaman kuliner otentik dengan sentuhan modern, serta dikenal sebagai pelopor cita rasa khas yang membumi di kalangan anak muda. Untuk misinya di sini, ya yang pertama menghadirkan hidangan khas Timur Tengah yang otentik dengan sentuhan kekinian untuk menjangkau generasi muda dan komunitas urban di Jakarta. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana makan yang menyenangkan, hangat, dan penuh nilai budaya dalam setiap sajian dan pelayanan. Yang terakhir, menjadikan saus garlic khas Antum Lapar sebagai produk unggulan dan favorit nomor 1 di Jakarta melalui inovasi rasa, kualitas terbaik, dan strategi pemasaran yang kuat. Boleh di next slide. Oke, di sini ada lokasi dari Antum Lapar sendiri. Untuk lokasi tepatnya ada di Jalan Tebet Utara 11, nomor 51C, Jakarta Selatan. Kawasan ini sangat strategis karena berdekatan dengan Tebet Eco Park, perkantoran, dan lingkungan pendidikan yang tentunya ramai dengan anak muda. Lokasi ini sangat mudah diakses melalui kendaraan pribadi, transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta.
Keberadaan food court dan tempat hangout di sekitar juga mendukung potensi kunjungan pelanggan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aspek yuridis. Ada tujuannya. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, memastikan bahwa usaha memiliki izin usaha yang sah dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, membantu mencegah potensi sengketa hukum, tuntutan, atau bahkan penutupan usaha karena melanggar hukum. Yang terakhir, memastikan legalitas dan kepatuhan hukum, sehingga usaha dapat mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul akibat masalah hukum. Boleh di next slide lagi. Oke, di sini ada beberapa dokumen perizinan yang sudah dimiliki oleh Antum Lapar. Yang pertama, nomor induk berusaha. Untuk nomor induk berusaha NIB atau nomor induk berusaha ini UMKM Antum Lapar masih belum terbit ya, karena masih dalam proses perundingan. Yang kedua ada NPWP. Untuk NPWP-nya sendiri masih sifatnya masih perorangan. Yang ketiga ada surat izin tempat usaha. Yang keempat ada SKDU dan yang terakhir ada sertifikasi halal yang sebentar lagi akan terbit. Boleh di next slide. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada aspek teknis ya. Yang pertama ini di sini ada desain dan juga tata letak fasilitas. Yang pertama di sini ada area dapur. Jadi area dapur itu berada di tengah, terus menggunakan sistem open kitchen sebagai agar menarik perhatian pelanggan. Terus yang kedua itu ada area kasir dan juga pelayanan. Dekat pintu masuk, terhubung langsung dengan sistem point of sale-nya. Terus yang ketiga di sini ada area makan pelanggan. Terdapat 6 meja indoor dan 4 meja outdoor dengan suasana kekinian dan juga estetik dengan yang juga instagramable. Lalu yang keempat ada area penyimpanan berada di bagian belakang dekat dapur untuk memudahkan mobilitas bahan baku. Oke, selanjutnya di sini teknologi yang dan juga peralatan yang dipakai oleh Antum Lapar. Peralatan utama yang digunakan antara lain di sini ada kompor gas industri, terus fryer listrik otomatis, blender heavy duty untuk minuman, lalu kulkas dan freezer, terus rice cooker komersial dan juga sistem kasir digital, POS dan juga QR payment. Selanjutnya di sini ada proses produksi. Yang pertama di sini ada penerimaan bahan baku, terus ada persiapan bahan baku, proses masak, pengemasan take away atau dine in dan juga online delivery GoFood and Grab. Selanjutnya di sini ada kebutuhan bahan baku. Jadi Antum Lapar mengandalkan bahan baku lokal dari pasar induk dan juga supplier tetap. Bahan utamanya itu meliputi beras, ayam, daging, mie, telur dan juga dan lain-lainnya. Terus sayur segar, bumbu dapur dan juga saus olahan. Lalu kemasan ramah lingkungan, paper bowl, tas kertas. Mungkin di sini belum menggunakan kemasan ramah lingkungan, tapi akan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Jadi ketersediaan bahan baku stabil dan juga harga relatif terjangkau karena menggunakan masuk dari area Jakarta Selatan dan juga sekitarnya. Lalu di sini ada kebutuhan tenaga kerja. Di mana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 2 juru masak utama, 1 asisten dapur, 1 kasir atau penjaga toko, dan juga 1 petugas kebersihan merangkap pelayan seluruh karyawan telah dilatih mengenai SOP dapur, kebersihan dan juga pelayanan pelanggan. Lalu kebutuhan kualitas dan juga infrastrukturnya. Di sini listriknya menggunakan 3.500 watt cukup untuk operasional alat dapur. Lalu air bersih berasal dari pump dan juga filtrasi internal. Gas LPG 3 tabung per minggu. Lalu internet digunakan untuk sistem kasir dan juga pemesanan online. Lalu saluran pembuangan limbah dan sesuai standar lingkungan. Lalu di sini ada sistem pengendalian mutu atau quality control. Pengawasan mutu dilakukan dengan cara cek bahan baku harian sebelum masuk dapur, lalu tes rasa secara berkala, prosedur sanitasi dan keberhasilan dapur dijalankan setiap pergantian shift, lalu feedback pelanggan, ulasan online dimonitor untuk perbaikan produk. Lalu selanjutnya sistem informasi dan juga manajemen operasional. Di sini menggunakan aplikasi kasir Mokapos untuk mencatat transaksi, terus terintegrasi dengan GrabFood dan juga GoFood untuk pemesanan dan pembayaran. Lalu laporan harian dan mingguan digunakan untuk evaluasi kinerja dan stok bahan baku. Analisis
kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi per hari itu kurang lebih 120 porsi, lalu waktu pelayanannya kurang lebih 5 menit per pesanan, tergantung pesanan, nah pesanannya yang dipesan apa, terus dapat meningkatkan kapasitas hingga 150 porsi per hari saat weekend dengan tambahan personel atau shift malam. Nah, terus perencanaan pengembangan fasilitas. Jadi dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, Antum Lapar berencana menambah gerai di kawasan Jakarta Timur, menyediakan layanan catering kecil untuk perkantoran di sekitar Tebet, dan juga mengembangkan menu baru berbasis makanan sehat dan minuman herbal. Oke, baik. Di sini aspek pasar dan pemasaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke eh, aspek pasar dan pemasaran. Boleh di next slide. Nah, di sini yang pertama ada tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. Jadi tujuan dibuatnya kita menganalisis aspek pasar dan pemasaran ini yang pertama ada, boleh di next slide. Yang pertama pastinya kita biar tahu nih untuk mengidentifikasi siapa target pasar dari Antum Lapar itu sendiri. Terus yang kedua pastinya juga untuk mengetahui tren konsumsi dan preferensi konsumen di daerah Tebet. Terus yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, ada menilai seberapa besar peluang pasar. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran saat ini dari Antum Lapar itu sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada segmentasi pasar dari Antum Lapar itu sendiri. Dibagi menjadi 4, ada demografisnya, itu di usia 18 sampai 35 tahun, statusnya baik bisa dari mahasiswa, terus juga pekerja kantoran, terus juga ada komunitas muda, dan lain-lain. Untuk pendapatan ya, pastinya menengah ke atas karena eh, dengan harga yang lumayan di segmentasi kaum menengah ke atas. Nah, yang kedua ada segmentasi geografis. Lokasi utamanya di Tebet, Jakarta Selatan, terus juga kita menganalisis bahwa lokasi potensial itu berada di Pancoran, terus juga di Kuningan dan sekitarnya. Aksesnya dekat dengan perkantoran, terus juga dekat dengan kampus atau universitas dan pemukiman padat penduduk. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Gaya hidupnya pasti urban, suka kuliner unik, dan aktif di media sosial. Preferensinya mencari rasa otentik, makanan halal, dan presentasi menarik yang pastinya makanan tentang makanan-makanan di Timur Tengah. Motivasi beli, coba hal baru, terus juga konten yang estetis, terus juga pengaruh dari food influencer. Terus ada segmentasi perilaku, frekuensi beli 1 sampai 2 kali seminggu via dine-in atau delivery. Kualitasnya potensi menjadi pelanggan tetap jika kualitas dari Antum Lapar itu sendiri bisa konsisten. Terus yang terakhir ada media pengaruhnya, itu berasal dari Instagram, terus juga TikTok, review GoFood dan GrabFood, serta kolaborasi dari influencer. Boleh di next. Nah, sini ada analisis pasar. Dibagi menjadi dua nih, peluang pasar dan tantangan pasar. Kita masuk dulu ke peluang pasar, di mana tingkat persaingannya rendah karena makanan Timur Tengah di daerah Tebet masih tergolong sedikit, hanya 1 sampai 4 restoran. Terus juga Gen Z dan milenial suka explore rasa baru dan makanan estetik. Terus yang ketiga, peluangnya tingginya penggunaan layanan delivery seperti GoFood dan GrabFood. Nah, untuk tantangan pasarnya, pastinya pesaingnya tuh bukan hanya di makanan Timur Tengah, jadi banyak juga restoran-restoran lain yang berada di Tebet gitu, yang lebih familiar. Terus juga konsumen belum semua paham tentang makanan Timur Tengah, itu menjadi tantangan dari pasar itu sendiri. Dan yang ketiga ada perlu edukasi dan branding yang kuat agar tertarik mencoba. Boleh di next. Nah, di sini slide yang
Selanjutnya ada analisis kompetitor dari makanan Timur Tengah itu sendiri. Eh, yang seperti saya bilang di awal, kompetitor yang bergerak di bidang makanan Timur Tengah hanya cuma sedikit, dan kompetitor langsungnya itu ada La Razeta, terus juga Al Jazeera Express. Terus yang kompetitor tidak langsung, yang lumayan banyak cabangnya itu Kebab Baba Raffi dan restoran nasi kebuli biasa. Nah, dari keunggulan Antum Lapar itu sendiri, harganya lebih terjangkau, terus juga menunya ringan, terus juga konsep modern dan aktif di Instagram. Lalu next. Nah, sini ada positioning dari Antum itu sendiri. Jadi, Antum Lapar, kuliner Timur Tengah yang kekinian cocok di lidah, lokal dan pas di kantong. Nah, ini targetnya untuk anak muda, pekerja dan pecinta kuliner yang ingin explore rasa baru. Terus yang ketiga, menyajikan pengalaman makan unik, praktis dan instagramable. Body next. Nah, di sini ada marketing mix 4P-nya, ada produknya yang lumayan terkenal dari Antum Lapar sendiri, ada shawarma, lemseng, nasi biryani, terus juga dessert praktis yang halal dan enak. Terus dari place-nya, outlet dari Antum Lapar itu sendiri saat ini masih berada Tebet, salah satunya di Tebet doang. Terus juga tersedia di GoFood dan GrabFood. Price-nya terjangkau, start dari 25.000 sampai 141.000 dan cocok untuk semua kalangan. Untuk promotionnya, Antum Lapar saat ini utamanya menggunakan Instagram sebagai media promosi. Terus juga dari Antum Lapar itu sendiri mengadakan kolaborasi dengan KOL atau influencer makanan. Good next. Nah, dari kesimpulannya, dari yang apa yang sudah saya jelaskan tadi, pasar kuliner Timur Tengah di daerah Tebet masih sangat potensial untuk Antum Lapar supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terus juga Antum Lapar punya positioning yang kuat dan visual branding yang menarik. Dan yang ketiga, potensi pertumbuhan dari Antum Lapar itu sendiri lumayan tinggi, melihat dari kompetitor-kompetitor dari makanan-makanan Timur Tengah yang berada di Tebet masih tergolong sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke aspek finansial, boleh di next. Boleh di next. Oke, masuk ke tujuan analisis. Jadi, tujuan analisis finansial ini yang pertama itu buat menilai kelayakan usaha dari sisi keuangan. Selanjutnya untuk memastikan bahwa UMKM Antum Lapar ini mampu menghasilkan laba. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui proyeksi arus kas dan kebutuhan modal dari Antum Lapar itu sendiri. Boleh next. Selanjutnya masuk ke revenue stream. Jadi Antum Lapar ini menghasilkan pendapatan utamanya itu ya dari penjualan produknya sendiri, yaitu ada shawarma, nasi biryani, dan lemseng. Diversifikasi pendapatan ini juga memungkinkan Antum Lapar untuk menjaga arus kas yang relatif stabil, terutama karena mereka itu tidak hanya mengandalkan penjualan secara offline, tapi juga melalui pemesanan online melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Boleh next. Selanjutnya ke cost structure, jadi biaya operasional Antum sendiri mencakup pemulihan bahan baku seperti beras basmati, daging kambing, dan rempah-rempah. Selain itu, Antum Lapar ini juga harus membayar sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya untuk promosi. Promosi digital yang digunakan oleh Antum ini yaitu bekerja sama dengan para influencer dan food vlogger agar bisa menarik konsumen. Boleh next. Selanjutnya ke arus kas dan perputaran modal. Jadi dengan penjualan berharinya dari offline maupun online telah memberikan arus kas secara langsung. Namun untuk pemesanan dalam jumlah yang terlalu besar, maka antum harus mengatur DP-nya agar bisa menyiapkan bahan baku yang baik dan ongkos pengiriman agar tidak mengganggu arus kas operasional. Boleh next. Masuk ke laba dan profitabilitas, jadi dengan menyajikan makanan yang khas Timur Tengah yang tidak banyak beredar di pasar, maka antum bisa memasang dengan harga yang premium.
Hal ini disebabkan itu karena Antum Lapar ini harus tetap menjaga kualitas bahan baku kayak daging dan rempah yang berkualitas. Namun kalau Antum ingin menargetkan para mahasiswa ataupun masyarakat menengah, Antum ini bisa mengakali hal tersebut dengan membuat menu yang lebih minimalis dengan harga yang lebih terjangkau. Boleh next? Lanjutnya ada sumber pembiayaan dan proyeksi. Jadi untuk saat ini Antum hanya mengandalkan modal dari kedua owner mereka untuk pembiayaan awal. Antum juga disarankan untuk menyusun proyeksi penjualan per bulannya dengan teliti jika ingin membuka cabang baru di tempat lain. Selain itu, Antum juga bisa melakukan pertimbangan kerjasama dengan para investor maupun peminjaman modal dengan bank untuk memenuhi pembiayaan awal ekspansi ke depannya. Boleh next? Selanjutnya masuk ke aspek manajemen dan organisasi. Boleh di next lagi. Yang pertama ada struktur organisasi. Jadi Antum ini dipegang oleh tiga kepemilikan berbeda, di mana dari ketiga pemilikan ini memiliki job yang berbeda. Jadi ada ketiga owner ini ada yang megang operasional, keuangan, dan juga hanya yang pure investor aja gitu. Lalu Antum juga memiliki satu orang marketing, tiga pelayan, dan satu head chef. Boleh next? Selanjutnya ke pembagian job desk ya. Tadi seperti yang udah jelasin di awal, dari ketiga owner ini memiliki job desk yang berbeda ya. Jadi dari owner pertama ya sendiri urus keuangan dan marketing, terus owner kedua ngurus operasional mengurus operasional, sedangkan owner ketiga ini hanya selaku investor aja. Lalu dari marketing sendiri itu dikerjakan oleh satu orang, seperti melakukan kerjasama dengan influencer dan food vlogger. Lalu dari ketiga pelayan mereka mengerjakan proses produksi makanan yang dipimpin oleh satu head chef. Lalu salah satu dari ketiga pelayan juga memegang kasir. Boleh next? Lanjut ke proses rekrutmen. Jadi proses di rekrutmen ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur ya. Jadi yang pertama itu Antum Lapor ini membuka lowongan pekerjaan melalui berbagai aplikasi portal job kayak Glints, Jobstreet, dan OLX. Selain itu juga Antum Lapor ini juga berkolaborasi dengan akun media sosial yang menyediakan layanan job portal Job Finder juga untuk memperluas jangkauan informasi lowongan. Jadi terus setelah mendapat pelamar, tahap berikutnya adalah proses screening CV untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu pelamar yang lolos seleksi awal ini akan mengikuti proses wawancara. Nah, kalau pas wawancara ini dinyatain lolos, kandidat ini akan menerima penawaran kerja atau job offering dan selanjutnya itu akan langsung menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT sebagai bentuk kesepakatan kerja formal. Boleh next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan, kita masuk ke aspek sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama di sini ada dampak sosial terhadap masyarakat sekitar dari adanya UMKM Antung Lapar di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Nah, yang pertama ini membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar di UMKM Antung Lapar. Nah, pastinya Antung Lapar ini sangat mengutamakan atau sangat mementingkan para pekerja lokal di sekitar Antum Lapar untuk menjadi karyawan dari Antum Lapar ini. Terus yang kedua, Antum Lapar ini memberikan pelatihan dan keterampilan untuk para pekerja lokal terkait SOP dari Antum ini. Terus yang ketiga di sini Antum ini selalu melakukan silaturahmi antar masyarakat sekitar dan pelaku usaha untuk mewujudkan interaksi yang positif. Nah, ini sangat penting karena tidak hanya ini meminimalisir terjadinya atau kerusuhan di dalam satu wilayah di UMKM ini. Terus yang keempat di sini memperkenalkan budaya kuliner khas Timur Tengah secara luas. Nah, Antum Lapar ini kan memang bertemakan atau memberikan suatu budaya Timur Tengah dan memperkenalkan kepada masyarakat sekitar di wilayah Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya di sini peran sosial dan lingkungan sekitar UMKM Antum Lapar. Nah, di mana Antum Lapar ini sangat berperan besar bagi masyarakat sekitar seperti Antum Lapar selalu mengikuti kegiatan sosial seperti memberikan donasi makanan setiap hari Jumat. Nah, Antum Lapar ini sekarang bekerja sama kepada eh, masjid-masjid sekitar di Antum Lapar ini untuk memberikan makanan atau
Jumat berkah kepada masyarakat sekitar atau jamaah Jumat. Terus yang kedua di sini selalu mengikuti kolaborasi dengan komunitas sekitar untuk mengikuti event kuliner atau bazar lokal. Terus yang terakhir nih menumbuhkan semangat kewirausahaan di lingkungan sekitar UMKM karena adanya eh, UMKM Antum Lapar ini. Oke, di sini adanya kontribusi ekonomi UMKM Antum Lapar. Nah, yang pastinya dengan adanya UMKM atau UMKM Antum Lapar ini pastinya terjadi perputaran uang di masyarakat sekitar karena ada proses pembelian dari bahan baku yang dilakukan oleh Antum Lapar di pasar sekitar dari Antum Lapar ini. Terus yang kedua di sini ada pastinya pendapatan rutin yang diterima oleh UMKM Antum Lapar ini dari aktivitas penjualan mereka. Terus yang ketiga di sini pastinya Antum Lapar ini eh, melakukan suatu kewajiban mereka itu yaitu membayar pajak dan retribusi daerah untuk membangun atau pembangunan daerah. Nah, oke. Dan selanjutnya di sini ada potensi pertumbuhan dan dampak ekonomi lanjutan yang dimana Antum Lapar ini selalu melakukan atau ingin melakukan ekspansi ke depannya untuk membuka cabang baru di lokasi lain dan atau membuka sistem franchise untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan UMKM Antum Lapar ini. Terus yang kedua di sini melakukan kolaborasi dengan UMKM sekitar seperti kayak produk minuman atau produk kemasan yaitu dengan untuk memajukan sesama UMKM lokal. Terus yang terakhir di sini melakukan inovasi produk dengan menghadirkan produk baru dari kuliner khas Timur Tengah yang di mana inovasi ini akan selalu dilakukan karena agar para konsumen ini tidak merasa bosan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh dari UMKM Antum Lapar ini. Oke, secara kesimpulannya pada aspek sosial dan ekonomi, UMKM Antum Lapar ini sangat memberikan kontribusi yang sangat positif untuk masyarakat sekitar. Terus yang kedua, Antum Lapar ini juga sangat meningkatkan kesejahteraan lokal secara bertahap. Dan yang terakhir di sini Antum Lapar sangat memiliki potensi besar untuk melakukan ekspansi ke depannya di wilayah lainnya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke aspek lingkungan, di mana merupakan ini aspek terakhir yang akan kita bahas. Oke, di sini di dalam aspek lingkungan, yang pertama kita membahas tentang pengolahan limbah usaha, yang dimana Atul Lapar ini mengolah limbahnya seperti sisa bahan makanan maupun sampah-sampah kemasan yang mereka hasilkan dari kegiatan sehari-harinya, yaitu dengan cara yang pertama mereka melakukan pemisahan terhadap sampah-sampah organik dan organik. Terus yang kedua, limbah organik itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai kompos atau jadi pupuk. Dan sedangkan jika limbah anorganik itu UMKM Antum Lapar ini bekerja sama kepada mitra daur ulang untuk proses yang lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya Antum Lapar ini menggunakan bahan ramah lingkungan yaitu UMKM otomotif ini sangat mementingkan atau memikirkan bagaimana caranya agar dampak atau pencemaran lingkungan ini bisa berkurang, yaitu dengan menghindari penggunaan kemasan bahan plastik seperti sekali pakai itu dengan menggunakannya seperti kayak penggunaan kertas, kardus daur ulang, dan bahan-bahan alami. Dan juga mereka ini tidak memberikan suatu sendok plastik, namun diganti dengan sendok atau sendok yang berbahan elastis, bukan elastis. Oke, di sini masuk ke menggunakan bahan ramah lingkungan, yang dimana Antum Lapar ini sebagai UMKM makanan modern yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan sangat memikirkan bagaimana bagaimana cara agar bisa mengurangi dari dampak pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara mereka ini menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan seperti kayak kertas, kardus daur ulang, dan bahan-bahan alami. Terus juga mereka tidak memberikan sendok plastik ataupun sedotan plastik nih. Jadi mereka ini sangat-sangat tidak memberikan berbahan plastik yang sangat bisa mencemari lingkungan. Oke, selanjutnya mereka masuk ke bersihan dan sanitasi lingkungan usaha, yang dimana UMKM Aktor ini sangat
dalam penerapan SOP-nya, UMKM Tulapar ini memiliki dapur yang dibersihkan sehari 2 kali dan area ruang makan dibersihkan setiap sekali pakai kepada pelanggan untuk menghindari bau maupun bakteri itu. Terus yang kedua, dari sisa dari minyak goreng yang dikumpulkan, lalu setelah itu disalurkan kepada bank minyak jelantah. Dan yang terakhir di sini mereka memberikan pelatihan kepada karyawan terkait cuci pelatihan, sanitasi tangan dan penggunaan sarung tangan, masker pada saat mereka memasak suatu produk dari antum lapar ini. Oke, kita masuk ke dampak dan solusi terhadap lingkungan sekitar. Yang dimana dari aktivitas kegiatan memasak daging dan rempah-rempah yang dapat menimbulkan asap dan bau yang cukup mengganggu warga sekitar. Terus juga dari kegiatan antum lapar ini membuat kebisingan dari alat dapur dan mitra pengantar dan maupun pengunjung yang datang ke antum lapar ini yang dapat memicu suatu keluhan dari para tetangga. Nah, oleh karena itu antum lapar ini telah berdiskusi dengan pihak usaha yang untuk mengatur jam operasional mereka, terus juga mereka menggunakan ventilasi asap udara untuk menjaga asap yang keluar dihasilkan oleh kegiatan memasak. Terus juga yang terakhir di sini Antum Lapar ini selalu menjalin silaturahmi dengan warga sekitar untuk meminimalisir konflik dari masyarakat sekitar. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami terkait aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.